Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan, biasa dipanggil Ridwan. NIM 24073023. Saya akan mempresentasikan tentang mesin diesel sama mesin bensin dan motor 4 tak sama 2 tak. Yang pertama, apa perbedaan mesin diesel dengan mesin bensin? Sebelumnya membahas perbedaan mesin diesel dengan mesin bensin, ada baiknya jika kita mengetahui apa saja yang akan menjadi poin bahan perbedaan keduanya. Ada beberapa poin yang dibahas, yaitu jenis bahan bakarnya, cara kerjanya, di mana terdapat 4 langkah kerja, yaitu langkah kerja hisap, langkah kompresi, langkah usaha, langkah buang. Dari sisi jenis bahan bakar, mesin diesel lebih fleksibel dan bisa digantikan dengan bahan bakar alternatif, yang berbeda dengan mesin bensin yang memang harus memakai bensin saja. Dan lanjut kita membahas langkah-langkah kerja mesin bensin menghisap campuran udara dan bahan bakar. Sedangkan mesin diesel hanya menghisap udara murni saja. Dan langkah kedua adalah langkah kompresi setelah langkah hisap. Langkah kompresi pada mesin diesel, udara yang dialirkan dari katup kompresi sehingga menghasilkan tekanan yang tinggi. Pada mesin bensin terjadi hal yang hampir sama. Campuran udara dan bahan bakar juga dialirkan untuk dilakukan kompresi. Letak bedanya adalah tekanan yang dihasilkan untuk mesin diesel kononnya lebih tinggi dibandingkan dengan mesin bensin. Jika kompresi mesin diesel kita 16:1, sedangkan mesin bensin hanya 10:1. Langkah ketiga adalah langkah usaha. Dalam langkah ini mesin bensin menggunakan busi untuk mencampurkan udara dan bahan bakar yang terkompresi. Sedangkan pada mesin diesel tidak ada busi. Udara yang terkompresi dalam tekanan yang tinggi disemprotkan kabut bahan bakar yang nantinya akan datang mendorong piston ke bawah dan menghasilkan tenaga untuk memutar poros engkol. Dan langkah keempat adalah langkah buang. Baik pada mesin diesel maupun pada mesin bensin terjadi langkah maupun proses yang sama. Itu perbedaan mesin diesel dengan mesin bensin. 4 tak adalah model mesin pembakaran dalam yang paling banyak digunakan, meskipun sama-sama menggunakan piston. Kedua mesin ini memiliki konstruksi dan cara kerja yang sangat berbeda. Mesin 4 tak sesuai namanya memerlukan 4 langkah piston untuk menyelesaikan satu siklus pembakaran, di mana setiap langkahnya hanya melakukan satu proses, yaitu langkah piston proses. Mesin 4 tak sesuai namanya memerlukan 4 langkah piston untuk menyelesaikan satu siklus pembakaran, di mana setiap langkah hanya melakukan satu proses, yaitu langkah hisap, tekanan, pembakaran, dan buang. Mesin 2 tak menggunakan 2 langkah piston untuk menyelesaikan satu siklus, di mana pada setiap langkah terjadi 2 proses sekaligus. Langkah naik dari titik mati bawah ke titik mati atas menyebabkan terjadi kompresi campuran bahan bakar, udara, dan oli di ruang bakar. Naiknya piston juga menyebabkan terhisap campuran bahan bakar menuju ke crankcase. Percikan busi menghasilkan ledakan yang menyebabkan piston bergerak kembali ke titik mati bawah. Ketika piston membuka saluran buang, sisa pembakaran akan bergerak keluar ruang bakar. Piston akan bergerak semakin ke bawah dan membuka transfer port. Campuran bahan bakar, udara, dan pelumas akan masuk ke ruangan bakar dan membilas sisa pembakaran, dan begitu seterusnya.
Tidak merokok apa? Ini rokok. Tidak. Kalau rokok di rumah ada apa? Kalau dia kamu dah ada, jalan nggak kerjaan. Oh. Soalnya ya, habis menghilangkan. Enggak. Gagal. Kedua mesin ini sama-sama menghasilkan daya pada langkah pembakaran. Daya tersebut sebagian digunakan untuk menggerak. Campuran bahan bakar, udara dan pelumas akan masuk ke ruang bakar dan membilas sisa pembakaran dan begitu seterusnya. Kedua mesin ini sama-sama menghasilkan daya pada langkah pembakaran. Daya tersebut sebagai digunakan untuk menggerak sistem transmisi menuju roda dan sisanya disimpan pada komponen-komponen yang berfungsi sebagai flywheel untuk menggerakkan langkah-langkah yang lain. Pada mesin 2 tak, setelah daya dihasilkan hanya membutuhkan satu langkah piston ke titik mati atas untuk melakukan proses kompresi dan hisap. Sementara pada mesin 4 tak, setelah daya dihasilkan sebagai dari daya tersebut digunakan kembali untuk menggerakkan piston melakukan langkah buang, hisap dan tekan. Daya mesin 4 tak semakin berkurang karena digunakan juga untuk menggerakkan cap melalui rocker arm, noken as dan rantai timing. Sedangkan mesin 2 tak tidak menggunakan komponen-komponen tersebut, menjadikan mesin ini lebih bertenaga, lebih ringan, lebih murah dan mudah diproduksi. Kontribusi sederhana menjadikan mesin 2 tak memiliki kekurangan pada sistem pelumas. Pelumas dimasukkan ke crankcase bersama bahan bakar dalam bentuk kabut dan pada kondisi tertentu. Sistem pelumasan ini tidak dapat menjangkau semua bantalan atau bearing, menjadikan mesin 2 tak lebih cepat mengalami kehausan, terutama jika mesin terus-menerus digunakan pada pertahanan tinggi. Pelumas yang dicampur bersama bahan bakar akan ikut mengalami pembakaran, menjadikan mesin ini memiliki kualitas emisi yang rendah. Selain itu, campuran bahan bakar dan pelumas juga ada yang ikut terbuang bersama bahan bakar yang ketika proses bilas di ruang bakar, menjadikan mesin ini semakin tidak ramah lingkungan. Kekurangan lain dari mesin 2 tak adalah panas yang tinggi karena menghasilkan pembakaran pada setiap putaran mesin. Sementara kekurangan pada mesin 2 tak yaitu daya yang lebih rendah. Selain itu, campuran bahan bakar dan pelumas juga ada yang ikut terbuang bersama bahan bakar dan pelumas juga yang ikut terbang bersama bahan bakar ketika proses bila di ruang bakar, menjadikan mesin ini pelumas yang dicampur bersama bahan bakar akan ikut mengalami pembakaran, menjadi mesin ini memiliki kualitas emisi yang rendah. Selain itu, campuran bahan bakar dan pelumas juga ada yang ikut terbuang bersama bahan bakar ketika proses bila di ruang bakar, menjadikan mesin ini semakin tidak ramah lingkungan. Kekurangan lain dari mesin 2 tak adalah panas yang tinggi karena menghasilkan pembakaran pada setiap putaran mesin. Sementara kekurangan pada mesin 4 tak setiap putaran mesin yaitu daya yang lebih rendah, mesin yang berat dan komponen bergerak yang banyak, sehingga biaya produksi juga lebih tinggi. Namun kedua mesin ini terus berkembang untuk mengurangi kekurangannya masing-masing. Mekanisme untuk membuat mesin 4 tak lebih bertenaga terus dikembangkan, misalnya menambahkan jumlah klep, menggunakan kompresi tinggi, variabel cam, hingga menggunakan aliran kompresi tinggi, aliran paksa. Setiap turbo atau supercharger mesin 2 tak juga terus dikembangkan untuk mengatasi masalah emisinya, misalnya dengan menerapkan sistem injeksi dan sistem saluran pelumas bertekanan yang dipompa ke piston dan bantalan. Pengembangan dari mesin 2 tak dan 4 tak ini sama-sama bertujuan untuk menciptakan mesin yang memiliki kombinasi terbaik antara performa,
emisi dan efisien. Tidak kalau Sekian dari video presentasi saya. Kalau ada salah tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.